Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada saat ini untuk menikmati berkat Tuhan yang dahsyat, yang sangat berkuasa untuk kehidupan kita. Mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 25. 1 Tawarik pasal 25, saya akan membacakan dua ayat 1 dan ayat 7. Bapak Ibu dapat menikmati firman Tuhan ini di dalam Alkitab masing-masing. 1 Tawarik pasal 25 ayat 1 dan ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gembus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Bapak Ibu dapat melihatnya ayat-ayat selanjutnya, saya bacakan ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang keseriusan ibadah. Kalau kita menelaah, belajar, melihat, merenungkan ibadah-ibadah yang dilakukan Israel pada zaman dulu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Sungguh membuat hati kita terenyuh, hati kita menikmati ibadah itu meskipun kita tidak ikut di dalamnya. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah yang sangat serius di hadapan Tuhan, yang sangat indah, yang segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Kita tadi melihat pada ayat 1 di mana Raja Daud dan juga panglima, ketika Raja Daud memerintah, dia memilih orang-orang yang tepat untuk melayani di dalam bagian memuliakan nama Tuhan, melayani di dalam ibadah yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ada orang yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini, dan ada 3 orang, yaitu adalah Asaf, adalah Heman dan juga Yedutun, dan anak-anak mereka, keturunan mereka yang dipilih untuk melayani Tuhan. Dan apakah tugas mereka? Tugas mereka adalah melayani puji-pujian dalam rumah Tuhan. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan mereka mengiringi ibadah. Selama ibadah itu berjalan, mereka akan menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan pada saat mereka memuliakan Tuhan, mereka naikkan puji-pujian mereka, juga akan mereka melakukan bernubuat untuk Tuhan dan didengar oleh jemaah Israel, oleh seluruh yang hadir dalam ibadah itu. Dan nubuat yang disampaikan oleh Yedutun dan juga tadi disebutkan adalah Heman dan juga Asaf. Nubuat yang disampaikan bukanlah nubuat yang datangnya dari diri mereka sendiri, tetapi nubuat yang dapat dimengerti oleh umat atau jemaah yang sedang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka beribadah, sangat indah ibadah yang mereka lakukan, yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Dikatakan mereka tidak sembarangan menyanyi. Mereka menunjukkan keindahan musik suara mereka yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Mereka juga menyampaikan pesan di dalam ibadah itu. Dan pesan yang disampaikan itulah yang harus dilakukan oleh seluruh jemaah yang ikut beribadah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dapat melihat Mazmur Daud dalam kitab Mazmur, dan itu adalah Mazmur dari Asaf, dari Yedutun ya, dari Daud sendiri, itu adalah firman yang dinaikkan, yang diperkatakan dengan nyanyian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak monoton ketika kita mungkin merenungkan firman Tuhan secara pribadi dalam hidup kita untuk mengingat baik ayat firman Tuhan. Mari kita mungkin menghafalkan dengan menyanyikannya, dan itu akan sangat menolong kita mengingat setiap firman Tuhan. Ada satu hal juga yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah
di hadapan Tuhan. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu kita mengalami kelelahan. Itu pun saya juga pernah mengalami hal demikian. Ketika kita menyembah dan sebelum kita menyembah kita sudah mungkin lelah dengan pekerjaan. Tapi ketika kita lelah ya kita masih dapat menyembah. Kadang-kadang ketika kita menaikkan doa syafaat karena kelelahan. Kadang-kadang kita pun Bapak Ibu dapat fisik kita ini mengalami lelah atau ngantuk. Bapak Ibu, ada hal yang saya sering lakukan, ini kesaksian yang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ketika saya berdoa untuk seseorang atau berdoa untuk sekumpulan orang, kadang-kadang saya lakukan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita seiman bangsa Israel ketika memperkatakan firman dengan nyanyian. Saya menyanyi, menaikkan penyembahan kepada Tuhan, juga doa itu saya ucapkan melalui penyembahan berbentuk doa kepada Tuhan, dan itu menolong saya secara pribadi untuk tidak merasakan ngantuk ketika berdoa. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, ini adalah mungkin hal yang baru bagi kita Bapak Ibu Saudara ketika memperkatakan firman Tuhan atau memperdengarkan firman Tuhan kepada telinga kita sendiri secara mandiri Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita lakukan itu dengan menyanyikannya. Itu sangat indah dan kita akan menikmati setiap kata-kata yang kita naikkan di hadapan Tuhan atau firman Tuhan yang kita perkatakan, dan itu akan menjadi doa kita kepada pribadi atau kelompok tertentu yang kita doakan. Kita akan sangat menikmatinya. Mari Bapak Ibu lakukan hal itu. Itu adalah hal yang indah di dalam kehidupan kita, membangun hubungan pribadi di hadapan Tuhan. Mereka lakukan, bangsa Israel melakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ibadah yang mereka lakukan, mereka menikmati pemulihan kerohanian mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat melihat ketika Daud di dalam ibadah yang dilakukan di hadapan Tuhan. Yang pertama yang dilakukan adalah memilih orang-orang yang akan melayani, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Orang-orang yang terpilih bukanlah orang-orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang juga mau memberi diri mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam gereja kita ada banyak ya kita yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, bukan hanya sekedar untuk kita dilihat, untuk kita memperlihatkan saya bisa. Tetapi benar-benar memberi diri kita, mau dipilih. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Daud dan para panglima pada saat itu, mereka melatih orang-orang yang sudah terpilih tadi, yaitu ketiga orang yang sudah disebutkan dalam firman Tuhan, baik Asaf, Heman dan juga Yedutun. Anak-anak mereka, keturunan mereka dilatih. Selain dipilih juga dilatih. Perlu latihan, dan mereka juga mengorbankan waktu saat dilatih. Mereka bersedia, bukan hanya mau tampil, bukan hanya mau melayani di depan, bukan hanya mau supaya suara mereka didengar oleh banyak orang, oleh jemaah Israel yang beribadah kepada Tuhan, tapi ada pengorbanan. Mereka mau mengikuti latihan-latihan yang diadakan oleh panglima-panglima, oleh Daud sendiri, ya, dan mereka benar-benar melayani Tuhan. Oleh karena itu ini adalah hal yang baik, pelajaran yang penting dalam kehidupan kita, baik secara khusus kita pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja GIBDI El Shaddai Magelang. Ketika ada program-program yang akan membuat diri kita ini dilatih, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana hal-hal yang baik yang harus kita lakukan untuk kita menyanyi, memuliakan Tuhan. Mari kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Dalam gereja kita GIBDI El Shaddai Magelang ada banyak hal-hal program yang dilakukan oleh Ibu Gembala. Mari kita ikuti bersama-sama ya. Saya percaya tidak tutup kemungkinan juga bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan ke depannya, atau mungkin ingin memperkaya diri di dalam kehidupan secara pribadi untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita bersama-sama luangkan waktu, berikan hidup kita ini mau dilatih supaya kita menjadi persembahan yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan, bukan melayani Tuhan dengan sembarang. Karena orang-orang yang terpilih untuk melayani Tuhan, mereka dikatakan mereka adalah ahli seni. Mereka juga mau dilatih, mereka mau belajar supaya apa? Dapat memberikan
persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di hadapan Tuhan. Ibadah adalah sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu seharusnya ketika kita dalam ibadah, melakukan ibadah, membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita harus menunjukkan keseriusan kita di dalam ibadah. Kalau bangsa Israel saja dapat menunjukkan keseriusan mereka dalam ibadah, kita pada masa kini juga dapat melakukan hal yang sama. Ibadah adalah sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Ini harus kita pegang, ini harus kita ingat. Sikap kita di hadapan Tuhan itu sangat dinantikan oleh Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan di dalam ibadah kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan harus mengandung mutu. Ya, baik lagu kita, musik yang kita naikkan di hadapan Tuhan, bahkan nyanyian-nyanyian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, supaya ibadah kita adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sikap kita pun harus menentukan sikap yang menghormati Tuhan di dalam rangkaian ibadah kita. Oleh karena itu, berapa lama kita beribadah kepada Tuhan? Baiklah, segenap waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Dan juga ketika kita beribadah harus mengandung ada kebenaran, ada pujian yang hidup, ada penyembahan yang naik ke hadapan Tuhan, dan hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Dia menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus bersungguh-sungguh di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Nikmati setiap kata-kata dalam pujian. Bahkan Tuhan sendiri akan memberikan kuasanya, hadiratnya melingkupi kita, dan kehadiran Tuhan akan memberikan kuasa bagi kita lepas dari ikatan-ikatan dosa, lepas dari belenggu-belenggu yang mengganggu kita untuk tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memiliki keseriusan ibadah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan atas setiap pujian dan penyembahan yang lahir dari hati yang tulus bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami diberikan kesempatan untuk belajar dari cara ibadah umat-Mu bangsa Israel. Mereka memiliki keseriusan dalam ibadah. Tuhan, kami pun tidak ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi kami pun mau memiliki sikap hati, yaitu keseriusan di dalam ibadah kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami dengan baik di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan Engkau disenangkan. Dan hadirat-Mu itu menyelimuti setiap kami umat-Mu, GPDI El Shaddai Magelang yang Engkau cintai. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan keluarga GPDI El Shaddai Magelang seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh keluarga GPDI El Shaddai Magelang terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.